Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan Bina Gerak pada hari ini. Yang kami hormati Ibu dan Bapak dosen, Ibu Nurhastuti SPD MPD, dan Bapak Setia Budi MKEP. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu mahasiswa. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ibu Indrawati Surbakti dan Maileni, saya sendiri, kami akan memaparkan makalah mengenai alat-alat bantu dalam pengajaran pengembangan gerak yang akan dipaparkan oleh Ibu Indrawati Surbakti. Baiklah, saya akan memaparkan makalah dari kami kelompok 4, yaitu tentang alat-alat bantu dalam pengajaran pengembangan gerak. Alat bantu gerak. Alat bantu gerak yaitu alat-alat yang dapat membantu dalam melakukan pergerakan atau aktivitas. Alat-alat bantu yang digunakan dalam pengajaran bina gerak terdiri atas alat-alat yang digunakan untuk latihan gerak dan alat-alat yang dipakai anak untuk bergerak, serta alat-alat modifikasi untuk memudahkan anak dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Adapun jenis-jenis alat bantu gerak, yang pertama yaitu alat-alat yang digunakan untuk latihan gerak, kemudian yang kedua alat-alat yang dipakai anak untuk bergerak, dan yang ketiga alat-alat yang dimodifikasi. Adapun alat-alat yang digunakan untuk latihan gerak yaitu exercise mat, yaitu berupa matras untuk latihan gerakan berguling-guling atau latihan gerak setiap sendi. Kemudian incline mat, yaitu juga berupa matras yang dipergunakan untuk latihan tengkurap dan gerakan merayap. Kemudian ada guling yang besar atau berupa tong, yaitu alat untuk latihan bergerak maju mundur dalam posisi merangkak. Kemudian crawler, yaitu alat untuk latihan gerakan merangkak. Kemudian wall bar, yaitu alat untuk latihan berdiri berpegangan, latihan gerakan jongkok berdiri, dan gerakan memanjat. Kemudian stand in table, yaitu alat untuk latihan berdiri di dalam meja berdiri. Kemudian parallel bar, yaitu alat untuk latihan berdiri, gerakan melangkah, dan berjalan sambil berpegangan. Kemudian walker, yaitu alat untuk latihan gerakan berjalan. Kemudian ada juga crutch atau tongkat, ini digunakan untuk latihan berjalan. Kemudian strike, itu digunakan untuk gerakan menaiki dan menuruni tangga. Kemudian ada papan titian, ini alat yang digunakan untuk latihan keseimbangan dalam berjalan. Kemudian dynamic body exercises, yaitu latihan gerakan untuk meloncat-loncat di tempat. Kemudian ada papan yang ada gambar telapak kaki atau untuk ini digunakan untuk latihan melangkah dan berjalan dengan serasi. Kemudian ada treadmill, itu alat untuk latihan berlari di tempat, berlari atau berjalan di tempat. Kemudian yang kedua itu alat-alat yang dipakai anak untuk bergerak. Ada brace, ini alat yang dipergunakan untuk menopang atau mengoreksi kaki agar anak dapat berjalan dengan serasi. Kemudian ada Milwaukee
brace, Milwaukee brace, yaitu alat untuk mengoreksi atau meluruskan punggung yang bengkok. Kemudian splint atau spark itu alat untuk mengoreksi atau meluruskan kaki atau tangan yang bengkok agar anak dapat berjalan dan menggerakkan tangannya dengan benar. Kemudian ada fortes atau fortes tangan atau kaki. Ya ini alat palsu, ya alat kaki palsu atau tangan palsu yang digunakan untuk membantu gerakan tangan atau kaki yang telah hilang. Yang ketiga itu adalah alat-alat yang dimodifikasi. Yang pertama itu ada alat-alat tulis yang dimodifikasi, ada berupa pulpen atau pensil yang gagangnya diperbesar, dan juga ada alat tulis yang menggunakan penjepit kertas. Kemudian ada alat-alat makan yang dimodifikasi, yaitu terdiri dari garpu yang gagangnya diperbesar, kemudian ada piring yang pinggirnya diberi pembatas untuk menahan nasi agar tidak berceceran jatuh ke lantai, serta cangkir yang pegangannya diperpanjang atau bisa dimasukkan jari supaya anak bisa mengangkat dan bisa minum sendiri. Kemudian ada head finder, yaitu berupa alat tulis yang dipasang di kepala untuk anak yang tidak punya tangan atau tidak dapat menggerakkan tangannya. Kemudian ada meja dan kursi belajar yang dimodifikasi. Ini diberi pinggiran pembatas agar buku tidak merosot dan kursi belajar yang dapat disetel sesuai dengan kebutuhan anak yang menggunakan sabuk pengaman atau sandaran yang tegak lurus. Kemudian fungsi alat bantu gerak. Adapun fungsi dari alat bantu gerak ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan anggota badan yang mengalami kesulitan bergerak agar anak dapat berfungsi secara optimal. Kemudian mengembangkan dan melatih siswa secara berkesinambungan agar mampu mengatasi kebutuhan hidupnya. Adapun manfaat alat bantu gerak ini yaitu membantu anak untuk ataupun dalam melakukan gerakan atau aktivitas sehari-harinya dengan mandiri dan dapat mengurangi ketergantungan anak terhadap orang lain. Baiklah, demikianlah pemaparan dari makalah kelompok 4. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Indrawati Surbakti. Baiklah, berikutnya kami akan sajikan video cara pemasangan beberapa alat bantu untuk anak bergerak. Yang pertama, yaitu cara pemasangan alat bantu gerak brace atau sepatu besi. Terlebih dahulu, anak menggunakan kaos kaki agar tidak lecet saat dipakai. Posisikan telapak kaki dengan benar, kemudian rekatkan pada bagian yang sudah terpasang dengan perekat khusus. Saat latihan, jangan lupa harus dengan pengawasan terapis atau orang tua ya. Yang kedua, cara pemasangan alat bantu gerak Milwaukee brace. Terlebih dahulu, posisikan anak tidur miring agar mudah saat pemasangan. Kemudian, pasang alat pada bagian belakang. Pastikan posisi alat terpasang dengan benar.
rekatkan pada bagian yang sudah terpasang dengan perekat khusus agar bagian belakang dan bagian depan dapat menyatu dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, cara pemasangan alat bantu gerak splint atau stalk. Terlebih dahulu posisikan tangan pada alat dengan baik dan benar. Kemudian, rekatkan pada bagian yang sudah terpasang dengan perekat khusus. Jika perekat kepanjangan dapat dipotong atau digunting ya. Hasilnya dapat dilihat pada video. Kemudian yang keempat, cara pemasangan alat bantu gerak protes tangan. Pastikan soket silikon terpasang dengan benar. Kemudian pasang tangan palsu dengan tepat. Mengatur pemasangan hingga nyaman. Dapat juga membantu mengangkat benda. Mengangkat tangan ke atas. Bahkan dapat juga membantu mengangkat tas atau meletakkan tas. Baiklah, demikian pemaparan dari kami kelompok 4. Kami menyadari masih banyak sekali kekurangan dari pemaparan kami. Maka dari itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu semua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.